Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus ngikutin atau menghormatin aturan dimanapun kita berada. Dan satu lagi peribahasa yang perlu diingat adalah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap tempat atau daerah punya aturan, adat istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda, punya pamali yang berbeda-beda. Seri film horor Pamali garapan Bobby Prasetyo dibuat berdasarkan video game dari developer asal Bandung, secara khusus mengangkat persoalan pamali sebagai konsep horornya. Di film pertama, pamali nggak boleh gunting rambut malam-malam dikembangkan menjadi cerita seseorang yang kembali ke rumah masa kecilnya, lalu berkonfrontasi dengan tragedi keluarga yang menghantui rumah tersebut. Pada film kedua ini, sejumlah pamali seperti nggak boleh bersiul di malam hari digodok masuk ke dalam sebuah horror survival sekelompok orang di dusun yang terkena wabah. Yang bikin menarik adalah pelanggaran pamali tersebut dihadirkan dengan twist. Karakter-karakter di sini aware sama pamali, sama pantangan, mereka nggak sompral, tapi mereka tetap diteror pocong-pocong. Film Pemali pertama punya satu kekurangan mendasar, yaitu terlalu ngikut gamenya. Padahal gamenya sendiri bukan tipe video game yang sinematik seperti Resident Evil atau Fatal Frame. Game Pamali konsepnya tuh kita memainkan seseorang karakter yang mengurusin suatu tempat. Pilihan yang kita lakukan saat berinteraksi dengan keadaan sekitar akan mengantarkan kita kepada pengalaman horor yang berbeda-beda. Pada game pertama, kita jadi orang yang bersihin rumah sebelum rumah itu dijual. Nah, film Pamali pertama beneran ngikut itu. Protagonisnya beneran cuma bersih-bersih rumah selama 3 hari sembari bertemu banyak kejadian mengerikan di rumahnya. Film jadi agak monoton. Ya kan? Kekurangan tersebut berusaha diperbaiki pada film kedua. Film keduanya ini diangkat dari stage keduanya game Pamali, yaitu pemain menjadi seorang tukang gali kubur yang menghabiskan hari-hari ngurusin tetek bengek sekitar masalah penguburan mayat. Ya kan? Film kali ini actually mengembangkan situasi tersebut, mengadaptasi situasi itu ke something yang lebih cocok ke penceritaan film, ya kan? Dibikinlah dusun terpencil, masalah baru ditambahkan, karakter-karakter baru ditambahkan, sehingga film kedua ini selain terasa bigger, juga terasa lebih sinematik. Tapi tetap tanpa meninggalkan ruh gamenya. Para penggemar gamenya akan dihibur oleh banyaknya referensi atau easter egg yang dihadirkan film yang mengacu kepada momen atau detil-detil kecil yang ada pada game. Naik perahu dulu, baru jalan kaki susututan selama kurang lebih 3 jam. Sejauh itulah lokasi dusun tempat 3 orang nakes dan 2 penggali kubur karakter-karakter cerita kita ditempatkan. Sebuah tempat terisolasi yang perfect banget buat panggung cerita horor. Nah, mungkin terinspirasi oleh pandemi COVID kemarin yang banyak orang meninggal dan mayatnya diperlakukan khusus karena takut menular. Dusun di sini juga berkelimpangan oleh mayat yang warganya tuh kena wabah misterius yang menyebabkan kulit mereka tuh bernanah-nanah hingga akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, para karakter kita tadinya dipanggil untuk membantu merawat warga yang sakit serta menguburkan yang wafat. Dengan rate kematian yang tinggi dan obat-obatan yang minim, mereka pikir bahaya di sana cuma ikutan tertular, ya kan? Tapi soon enough, mereka menyadari bahwa ada yang nggak beres di dusun itu pada warga dan kebiasaan mereka. Salah satunya adalah warga suka bersiul di malam buta. Teror pocong yang mengancam nyawa pun tak terelakkan lagi tatkala para karakter tanpa sadar melanggar pantangan di sana. Dengan setup dan setting yang lebih klop buat horror survival yang lebih punya banyak ruang untuk kreativitas, film Pemali kedua ini ternyata masih belum juga benar-benar terasa sempurna. Karena sekarang tuh yang kurang adalah plot. Cerita kali ini tuh lebih kepada meletakkan karakter di suatu tempat, suatu keadaan, dan reaksi dari mereka lah yang membentuk jalan cerita. Alih-alih sebuah cerita yang tersusun oleh motivasi dan journey karakter utama. Tidak ada karakter yang punya kaitan personal dengan dusun atau wabah, tidak ada yang tadinya berasal dari dusun itu atau semacamnya. Tidak ada yang punya motivasi khusus atau goal pribadi yang ingin dicapai. Para nakes, si Mila diperankan oleh Yasamin Jasem, Gendis oleh Dea Panendra, dan Puput oleh Arla Ailani, cuma ingin membantu warga sesuai tugas mereka sebagai petugas kesehatan. Para penggali kubur, Cecep yang diperankan oleh Fajar Nugra, dan Deden yang diperankan oleh Buki B. Mansur, bertugas menguburin jenazah. Mereka itu hanya kebetulan saja ditempatkan di sana bareng-bareng gitu. Protagonis utama cerita pun sebenarnya kurang jelas di sini. Kalau dilihat dari game, memang yang jadi tokoh utamanya adalah Cecep. Ya kan, di film ini pun juga sepertinya Cecep yang paling dekat sebagai sosok utama. Karena memang aksi darinya lah yang memantik konflik dan nanti jadi penyelesaian masalah juga datang darinya. Ada juga momen yang kameranya tuh dari POV Cecep.
Kayak momen yang mereference ke adegan di game Pamali memang memakai sudut pandang orang pertama, alias karakternya nggak kelihatan. Tapi ya karakter Cecep di sini tuh bentukannya memang jauh dari gambaran seorang hero pada umumnya, ya kan? Jangan bayangkan dia tuh kayak Undertaker di WWE. Cecep ini tuh walaupun dia Undertaker mutusin pemakaman, tapi dia tuh sangat merakyat, nyunda. Orangnya slow banget, santai, laid back banget. Yang lucunya lagi adalah Cecep juga ada di film pertama, yang meranin juga Fajar Nugra. Aku nggak yakin apakah memang dua Cecep itu adalah karakter yang sama, apakah ini universe yang sama antara dua film. Tapi yang jelas, Cecep bisa kita sebut sebagai maskot dari film Pamali. Film kali ini juga jadi lebih hidup berkat Cecep. Suasana antar karakter jadi cair berkat Cecep. Dari Cecep, cerita akan bergulir kepada sudut karakter-karakter lain. Mungkin inilah cara film menutupi kekurangan pada plot. Karena paling nggak sekarang penonton jadi tertarik ngikutin naksir-naksiran antara Cecep dengan Mila. Nah dulu kan di Jepang tuh ada tuh Ju-on, horor populer yang sequel-sequelnya banyak, gitu kan. Film Ju-on tuh menggunakan banyak perspektif karakter untuk nutupin cerita mereka yang juga minim plot sebenarnya. Film Ju-on itu kan sebenarnya hanya bercerita tentang misteri, kenapa rumah itu berhantu, kenapa Sadako dan anaknya jadi hantu, ya kan? Tapi itu diceritakannya lewat berbagai karakter yang pernah menghuni atau bersinggungan dengan rumah tersebut. Jadi filmnya itu kayak dibagi per cerita-cerita pendek yang urutan waktunya dibikin random. Keasikan menontonnya datang dari ketika kita berusaha menyusun cerita-cerita itu serupa nyusun puzzle dan menguak misteri. Nah, Pamali Dusun Pocong ini juga berkembang dengan memperlihatkan berbagai karakter di dusun tersebut. Bedanya, film ini tidak memainkannya ke dalam struktur tersendiri seperti segmen-segmen ala Ju-on. Ya kan, selain relasi cute antara Cecep dan Mila, kita juga akan melihat peristiwa dari Deden. Dia ini tertular penyakit warga dusun. Terus juga ada Puput yang merasa yakin bahwa ada yang masih hidup di antara tumpukan mayat yang belum terkubur. Aku paling histeris nih di bagian si Puput. Terus juga ada Gendis yang merasa bertanggung jawab tapi juga akhirnya dia kewalahan hingga stres. Nah, film juga mengangkat sudut dari warga dusun malah. Dari seorang anak kecil yang ibunya sakit dan anak ini juga punya sahabat sepermainan yang telah meninggal. Cerita si anak akan berhubungan dengan subplot Mila yang actually adalah tentang Mila ingin nolong si anak itu tapi dilarang oleh Gendis. Nah, cara bercerita Pamali Dusun Pocong ini ternyata cukup berhasil sebagai tayangan hiburan. Penonton jadi heboh ngikutin karakter, film jadi seru, dan surprisingly jadi cukup kocak. Adegan horornya, however, bukan bahan bercandaan. Pocong-pocong itu terlihat menakutkan. Mereka bikin kita seram sekaligus jijik gitu. Penempatan mereka juga kreatif sekali. Gamenya sendiri kan memang game horor yang mengandalkan jump scare. Film berhasil mengadaptasi vibes tersebut. Bermain-main dengan kemunculan pocong. Kadang si pocong berdiri begitu saja di latar, bikin jantung kita melengos setiap kali kita ngelihat sosoknya di belakang. Ya kan? Kadang juga pocong-pocong itu muncul dengan suara ketukan. Lalu mata kita akan menatap liar ke layar, berusaha mencari di mana, menebak di mana pocong itu muncul. Pamungkasnya ya jump scare. Timingnya tepat dan build up tensinya efektif. Meskipun pocong-pocong ini keluarnya malam, tapi pencahayaan film terukur banget sehingga kita tidak akan kesulitan melihat apa yang ada di layar. Bayang-bayang justru jadi instrumen penting dalam permainan jumpscare film ini. Musik yang disuguhkan pun cukup unik. Ricky Leonardi bermain dengan lantunan harmonika, menghasilkan kesan serene tapi juga mistis, yang cocok sekali dengan atmosfer dusun yang berduka oleh tragedi, tapi juga horor oleh misteri. Tapi tetap saja memang naskah yang minimalis, meninggalkan hal terlalu banyak untuk bisa membuat film ini jadi benar-benar berbobot. Bahasan kerjaan para nakes tidak banyak dieksplorasi. Bahkan soal keamanan atau precaution mereka untuk tidak tertular saja itu kurang konsisten lah digambarkan oleh film. Mereka hanya sebatas kewalahan merawat, tapi nggak pernah berusaha menjawab apa penyakit ini gitu. Nggak concern sepenuhnya pada apa yang menyebabkan penyakit ini ada dan cara mereka menular. Padahal elemen pencarian sebab wabah bakal bisa ngasih stake tambahan yang makin membatasi gerak karakter. Sehingga nontonnya akan jadi lebih seru. Misalnya kan kalau mereka dibikin curiga sama air di desa yang nggak bersih, ya kan? Sehingga kini opsi mereka jadi makin terbatas karena mereka kekurangan air kan gitu. Nah, fokus mereka oleh film hanya soal kenapa pocong menyerang mereka. Penyelesaiannya pun nanti sebenarnya sederhana, agak kurang nendang gitu. Persoalan wabah yang tak terjawab membuat wabahnya itu hanya seperti dijadikan red herring saja untuk menutupin twist bahasan Pamali di setiap daerah yang disimpan film sebagai penyadaran terakhir dari para karakter. Dibandingkan dengan film pertamanya, film kedua ini adalah peningkatan dari sisi hiburan. Horornya lebih seru, survivalnya lebih terasa, setting dan dunianya juga lebih sinematik. Tidak lagi terlalu ngikut gamenya yang memang terkonsep sebagai horor pada hal-hal rutin.
Toh, ruh gamenya itu tetap deliver dengan jumpscare dan vibes horror. Serta tentu saja lewat cara film mengangkat soal pamali. Kali ini terasa lebih kreatif, karena biasanya kan horor itu adalah tentang anak kota sampai ke desa dan mereka cuek sama pantangan di desa. Tapi di film ini, karakternya sudah aware sama pamali dan berusaha mematuhi pantangan sedari awal. Kekurangan film kali ini adalah dari sisi plot. Ceritanya minim, melainkan hanya tentang karakter yang terjebak di suatu situasi sehingga mereka harus bereaksi, bukan tentang development karakternya itu sendiri. Ini sebenarnya masih bisa ditutupi dengan membuat bentuk tersendiri, bentuk khusus, seperti horor Jepang Ju-on yang punya bentuk puzzle perspektif. Nah, film ini tuh hanya kurang bereksperimen pada hal tersebut. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Pamali Dusun Pocong. That's all we have for now. Apakah daerah kalian punya pantangan yang aneh sendiri dibandingkan dengan daerah lain? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearship.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydearship di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.